Penerbangan perdana pesawat amfibi Fabre Hydrovion yang dikembangkan Henry Fabre pada 28 Maret 1910 menjadi era baru dalam dunia aviasi. Pesawat ini membuktikan penerbangan tidak hanya bisa lepas landas atau mendarat di landasan pacu biasa, tetapi juga bisa di atas air. Pesawat amfibi dilengkapi lambung kapal yang melekat pada kaki pesawat sehingga bisa terapung. Desain ini menjadikan pesawat amfibi kian tumbuh dan dilirik banyak negara. Berbagai pihak mulai membuat dan mengembangkan pesawat amfibinya masing-masing, mulai dari kepentingan sipil sampai kepentingan militer. Berikut pesawat amfibi yang melegenda dan terkenal dalam sejarah. Kawanishi H-8K. Kawanishi H-8K merupakan pesawat amfibi tercepat buatan Jepang yang memiliki persenjataan lengkap. Pesawat ini digunakan Jepang saat Perang Dunia Kedua. Karena kecepatannya, beberapa pilot sekutu menganggap pesawat ini sulit ditembak jatuh dalam duel udara. Meskipun H-8K dirancang sebagai pesawat patroli maritim jarak jauh, praktiknya H-8K digunakan sebagai pesawat pengebom pada masa perang. Spruce Goose. Pesawat amfibi ini terbuat dari kayu dan memulai penerbangan perdana pada 2 November 1947. Tujuan awal dari pembangunan mega proyek pesawat ini adalah untuk mengangkut para personil untuk membantu dalam peperangan. Pihak pemerintah Amerika Serikat akhirnya segera menugaskan kepada Hughes Aircraft Company untuk membangun pesawat terbang yang mampu membawa ratusan orang dan sejumlah material dalam jarak jauh. Howard Hughes sebagai desainer dan pendiri dari Hughes Aircraft Company segera merancang bentuk pesawat tersebut. Karena pembatasan material baja, aluminium, dan sejenisnya, Hughes membuat inisiatif membangun pesawat dari kayu yang dilapisi plastik dan ditutupi dengan kain. Pesawat kayu itu memiliki rentang sayap yang hampir sama dengan panjang lapangan sepak bola, yakni lebar sayap 97 meter dan panjang 66 meter, dengan menggunakan 8 mesin berbaling-baling raksasa. Kapasitas awal dari rancangan pesawat ini didesain untuk membawa lebih dari 700 orang. Spruce Goose akhirnya berpindah-pindah kepemilikan hingga akhirnya sejak 1993 desain pesawat itu ditampilkan di sebuah museum di McMinnville, Oregon, Amerika Serikat. Berry FA-40 Albatros. Pesawat A-40 ini mulai diuji coba pada 1982 setelah prototipe pertama lulus uji terbang di Laut Azov, Rusia. Kapten Yevgeny Allakhmostov menjadi pilot pertama yang mencoba pesawat ini. Beriev A-40 berbadan aluminium dengan panjang dari kepala sampai ekor 38 meter dan tingginya 11 meter. Selain itu, pesawat ini mempunyai lebar sayap 41 meter. Pesawat ini bermesin Kolesov RD3651 dan Soloviev D30. Satu pesawat bisa untuk menampung 8 awak termasuk pilot, kopilot, operator radio, insinyur penerbangan, navigator, dan 3 pengamat. Namun akhirnya pesawat amfibi tidak pernah diproduksi massal karena jatuhnya Uni Soviet. Bevier BE-200. BE-200 dapat dengan mudah melakukan lepas landas dari atas permukaan air, seperti halnya di lapangan udara dengan jalur beraspal. Bagian bawah badan pesawat dibuat seperti lambung kapal laut, sementara mesin penggeraknya diletakkan di bagian atas sayap agar tidak tersentuh oleh air. Produk perusahaan Rusia Beriev Aircraft Company ini dirancang untuk menjalankan beragam tugas, sebagai pemadam kebakaran, menjalani fungsi SAR, patroli keamanan laut, hingga membawa penumpang ataupun kargo. Pesawat ini mulai diperkenalkan pada 1989 dan pemerintahan Rusia memberikan izin produksi pada 8 Desember 1990. Pada 1991 pesawat ini diperkenalkan dalam pameran Dirgantara Internasional Paris Air Show. BE-200 memiliki kapasitas angkut air hingga 12 ton serta 72 penumpang. Dalam catatan perjalanan tugasnya, BE-200 cukup akrab menangani kasus kebakaran hutan. Seperti pada 2007, pemerintah Portugal menyewa pesawat ini untuk memadamkan api. Pesawat ini bekerja total selama 167 jam dengan membawa air dengan total mencapai 2.322 ton. Pemerintah Indonesia pun juga pernah menggunakan jasa pesawat ini pada 2006 guna memadamkan kebakaran hutan. Kunlong AG600.
Kunlong AG600 diproduksi perusahaan industri penerbangan Cina. Pesawat ini memiliki daya jelajah hingga 4.500 km. Cina mengembangkan dan membangun pesawat tersebut sebagai upaya program modernisasi militer. Selain itu juga demi menghadapi sengketa di wilayah perairan seperti di Laut Cina Selatan. Pesawat AG600 didesain untuk dapat digunakan dalam upaya penyelamatan di laut sekaligus untuk menghadapi kebakaran. Kunlong menjalani uji terbang dari Bandara Zhuhai di Provinsi Selatan Guangdong yang terletak di pantai Laut Cina Selatan dan disiarkan secara langsung melalui stasiun televisi nasional pada 2017. Perancang utama AG600 Huang Lingchai mengatakan pesawat amfibi terbesar di dunia itu dapat melakukan perjalanan pulang pergi tanpa mengisi bahan bakar dari pulau paling selatan di Provinsi Hainan hingga ke James Hall. Pesawat AG600 tersebut memiliki lebar sayap 38,8 meter. Dengan didukung 4 mesin pendorong, pesawat mampu mengangkut hingga 50 orang dan dapat berada di udara selama 12 jam. FlyNano. FlyNano adalah pesawat amfibi bertenaga listrik. Pesawat ini hanya mampu digunakan untuk 1 orang pilot. Pesawat mempunyai panjang 3,8 meter dan rentang sayap 4,8 meter. Pesawat ini memiliki berat 100 kg. Karena ukuran yang kecil dan desain yang ringan, pesawat ini mampu terbang dengan kecepatan yang luar biasa. Pesawat amfibi Finlandia ini mampu lepas landas dengan kecepatan 90 km per jam dan kecepatan maksimal jelajah 120 km per jam.